Salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Sehat semua di rumah? Amin. Haleluya, haleluya. Oke. Hari ini kita masuk dalam minggu kedua. Minggu kedua ya? Minggu kedua di bulan September. Haleluya. Nah, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 22. Ibrani pasal 10 ayat 22. Ibrani pasal 10 ayat 22. Di rumah sudah? Kalau udah siap, mari kita akan lihat sama-sama. Saya akan bacakan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Hari lepas hari kita serius, kita benar-benar melakukannya, mengerjakannya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik. Karena itu marilah kita menghadap Allah, datang pada Tuhan, menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, bukan dengan tipu daya. Ya, Tuhan nggak mau ada embel-embel yang lain, tetapi Tuhan mau ada satu kemurnian hati. Kita datang dalam doa, menghampiri Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Datang tuh bukan hanya datang tipu-tipu sama Tuhan. Saya hanya tipu-tipu saja. Saya datang hanya menyenangkan hati pendeta, menyenangkan hati teman-teman, menyenangkan hati tetangga, menyenangkan hati ini dan itu. Tidak itu. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita menyenangkan hati Tuhan itu benar, datang dengan tulus, ya, menghadap Tuhan dengan luar biasa. Dan di sini dikatakan firman Allah berkata pada kita semua supaya apa? Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman. Kenapa? Di situ ada keyakinan iman. Tuhan mau supaya iman kita itu kuat. Ya, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita lihat satu bagian firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dia bilang begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi bukan orang yang setengah-setengah datang mencari Tuhan, tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati istri, bukan hanya menyenangkan hati suami, bukan hanya datang gereja dan terpaksa, tetapi datang gereja benar-benar kita datang dengan satu tujuan yang jelas. Kita datang mencari Tuhan, kita datang beribadah, kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Allah berkata bahwa menyenangkan hati Tuhan itu berapapun harganya, kita harus mengerjakannya. Karena apa? Ketika Tuhan berpaling dari kita, Tuhan tidak ini dengan kita, apa yang terjadi dengan hidup kita? Hidup kita akan berantakan. Ya, Tuhan menjauhkan diri dari kita, apa yang terjadi dengan hidup kita? Hancur-hancuran hidup kita. Ya, kita orang yang stres, kita orang yang mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi Tuhan tidak mau hal itu. Di sini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti apa? Harus percaya dengan sungguh-sungguh. Ya, iman itu dasar yang kuat. Ya, dasar yang kuat. Tidak kita lihat tapi kita percaya. Ya, tidak kita ketemu tapi kita percaya sama Tuhan. Nah, Tuhan mau kita hidup dengan yang model begini.
Ya, bukan kita hidup hanya karena melihat baru kita hidup. Tidak, tetapi Tuhan mau tidak melihat juga kita tetap percaya sama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memelihara kita semua, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberkati kita. Kalau sampai hari ini kita melihat begitu banyak hal terjadi, pemeliharaan Tuhan begitu dahsyat, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, itu luar biasa. Kita masih bisa bernapas dengan bebas, itu luar biasa. Di luar sana satu tabung oksigen mahalnya minta ampun, apalagi sekarang pemerintah mesti impor dari luar untuk masuk. Saudara bayangkan, untuk mendapatkan satu tabung oksigen itu ada hidup dan mati di sana. Nah, oleh sebab itu kita yang benar-benar ini, ya, Tuhan mau kita datang dengan sungguh-sungguh, bukan kita datang dengan segala kemunafikan kita. Tuhan tidak mau, ya. Tuhan tidak mau kita datang dengan berbagai macam embel-embelnya. Di sini dia datang dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin kita akan berkenan kepada Allah. Tuhan mau kita datang dengan iman yang teguh, percaya sama Tuhan, ya, berharap sama Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Coba kita lihat dalam ayat yang pertama, Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita perhatikan di situ. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita melihat, kita mengharapkan, kita melihat, tidak. Ya, apakah kita melihat Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan? Tidak, tetapi kita percaya Dia. Amin. Amin. Nah, ini kita percaya Dia. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini Tuhan mau kita beriman sama Tuhan, percaya sama Tuhan, ya, percaya sama Tuhan tanpa ada embel-embel yang lain. Nanti kalau saya udah begini baru saya percaya sama Tuhan, saya udah kaya raya baru saya percaya sama Tuhan. Salah. Saya bilang salah. Kenapa? Kita harus membangun kepercayaan itu, kita harus membangun iman kita di atas dasar yang kuat, yaitu apa? Firman Tuhan. Iman itu tumbuh dari mana? Dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Iman tumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Jadi ada satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, persekutuan yang indah dengan firman Tuhan. Kita mendapat iman kita menjadi kuat, ya, pengharapan kita menjadi kuat, menjadi teguh. Kita tidak akan menjadi lemah, kita tidak akan menjadi lesu ketika kita menghadapi hari-hari ini, tetapi kita tetap dikuatkan. Kita percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup melepaskan kita dari berbagai macam hal yang buruk. Amin, saudara. Ya, bahkan dari segala penyakit apapun juga Tuhan sanggup untuk membebaskan kita. Ya, Tuhan mau kita percaya, Tuhan mau kita berharap sama Tuhan, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan karena kekayaan kita datang sama Tuhan, tetapi Tuhan mau hati kita. Tuhan mau kita bawa hidup kita, bawa seluruh hati kita dengan tulus ikhlas datang sama Tuhan. Nah, jadi kalau kita datang sama Tuhan membawa hal hidup yang demikian, nah itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, karena iman. Nah, ayat 6, coba kita perhatikan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada apa?
orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Tuhan memberikan upah, Tuhan memberikan berkat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau setengah-setengah, bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Gak mungkin Tuhan berkati kita. Berkatnya juga setengah-setengah, gak mungkin terjadi. Ya, Tuhan memberi sesuatu yang luar biasa. Kalau hari-hari ini kita masih sehat, kita masih kuat, kita luar biasa dalam Tuhan. Itu pemeliharaan Tuhan yang hebat. Kenapa kita ada dalam persekutuan, dalam firman Tuhan, kita dalam persekutuan, dalam doa, dalam pujian dan penyembahan, dan di situ kita menjadi kuat. Kita menjadi kuat, kita tetap percaya, kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Berarti apa? Tidak bimbang, tidak ragu. Nah, orang yang bimbang dan orang yang ragu adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang bimbang dan ragu, dia tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Itu orang yang bimbang dan ragu. Ketika Petrus bimbang, dia tenggelam. Ya, ketika dia meragukan Tuhan, dia tenggelam. Itu yang terjadi. Ya, kita bukan orang yang demikian, tapi kita orang yang percaya dengan Tuhan. Pegang janji firman Tuhan kuat-kuat dan jangan lepaskan itu. Kalau dalam Amsal dia bilang kalungkan di lehermu. Ya, jangan pernah itu menjadi satu dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan itu menempel kuatan menjadi satu dalam hidup kita, supaya apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Kita dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit hari-hari ini, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak lari kepada dunia, kita tidak lari kepada hal apapun juga, tapi kita lari sama Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau supaya hari-hari ini kita kuat dalam Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu satu, tidak mungkin kita akan berkenan kepada Tuhan. Ya, sudah kalau kita udah tidak berkenan kepada Tuhan, yang rentetan belakangnya itu juga semua berkat semua itu tidak akan kita nikmati. Nah, di sini dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan akan memberikan kita upah bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau orang yang hidup tanpa iman, percuma. Ya, kita datang gereja juga percuma, karena kita hidup tanpa iman. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Nah, orang-orang yang demikian, hati-hati. Ya, kita orang mau tikam doi dan tetap nggak akan bisa kita dapatkan. Karena apa? Percuma. Kita melakukan juga percuma. Kita hanya pura-pura di hadapan Tuhan. Ya, setengah-setengah kita jalani hidup ini. Ya, setengah-setengah kita jalani kekristenan kita. Jadi Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh. Karena apa? Ada upah yang menanti kita. Haleluya. Nah, kita lihat lagi. Di situ coba kita perhatikan. Coba kita lihat dalam Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus telah mati buat kita. Ya, Tuhan Yesus telah memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Nah, Dia sudah mengorbankan hidupnya untuk kita, untuk menebus kita di kayu salib. Ya, Dia sudah menebus kita, hidup kita. Jadi di sini dikatakan bahwa apa? Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Itu bayangan. Dulu orang mau datang kepada Tuhan, dia harus bawa apa? Korban. Dia harus bawa domba, dia harus bawa lembu,
dia harus bawa kambing, dia harus bawa burung, sehingga ketika datang menghadap Tuhan disembelih dan dipercik, supaya Pak mengampuni segala dosa. Tapi sekarang kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan telah menebus kita dari segala hukuman dosa kita. Oleh sebab itu kita sanggup untuk datang pada Tuhan, menghampiri tahta Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Di sini kita perhatikan baik-baik. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Itu masih bayangan, belum yang jelas. Tetapi kita sekarang ada, kita jelas. Keselamatan kita jelas. Kenapa? Kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya, bukan kita setengah-setengah. Ya, percaya penuh dengan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di situ beriman kepada Tuhan. Oke, kita lihat lagi. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tidak mungkin hukum Taurat menyempurnakan. Nah, kalau kita perhatikan sekarang bangsa Israel masih yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masih mempersembahkan korban. Kalau kita dengar hari-hari ini mereka telah mempersiapkan lembu merah dan segala macamnya untuk mempersembahkan korban dalam bait Allah. Nah ini yang terjadi hari-hari ini. Dan mereka belum percaya Tuhan, belum terima Dia, karena mereka masih menantikan Mesias yang akan datang memerintah sebagai apa? Sebagai Raja. Ya. Bukan Mesias yang dulu yang datang sudah menyelamatkan 2000 tahun yang lalu, tergantung di atas kayu salib dan menjadi korban satu-satunya untuk menghapus segala dosa kita. Nah, ini yang terjadi. Jadi, ya, kita perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan bahwa hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Terus, ya, mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Kita lihat lagi dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima apa? Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Nah, kita harus punya keberanian datang pada Tuhan. Ambil waktu dalam doa, ambil waktu dalam pujian dan penyembahan, ambil waktu dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita belajar sama Tuhan. Nah, Roh Kudus akan pimpin kita, Roh Kudus akan tuntun kita, Roh Kudus akan bawa kita untuk mengerti akan kebenaran-kebenaran itu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kita, kebenaran itu yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya sama Tuhan, kita mengandalkan sama Tuhan. Kita tidak berlari kepada dunia ini, tetapi kita berlari sama Tuhan. Dia yang memberikan upah kepada kita. Amin. Nah, di situ ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima apa? Rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk apa? Mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dan Tuhan tahu kapan menolong kita. Ya, tak kapan Dia menyelamatkan kita, tak kapan Dia meluputkan kita dari segala hal yang buruk. Nah, Tuhan sanggup menolong kita. Oleh sebab itu kita jangan takut. Ya, jangan takut karena isu, jangan takut karena omongan orang, jangan takut karena begini dan begitu, jangan takut karena kondisi hari-hari ini. Ya, Tuhan sanggup membuka jalan buat kita. Tuhan hanya mau supaya kita percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan. Karena ketika kita mulai percaya sama Tuhan, Tuhan akan buka jalan.
yang segala jalan yang tidak kita lihat itu Tuhan akan bukakan bagi kita. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita lari kemanapun juga. Kita lari sama Tuhan, datang sama Tuhan. Nah, coba kita lihat lagi dalam Ibrani 7 ayat 19. Ibrani 7 ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Perhatikan baik-baik. Sebab hukum Taurat tidak membawa kesempurnaan. Sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, jadi apa? Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa yang Tuhan Yesus yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita dibuka jalan, tabir yang tertutup itu terbelah dua. Sehingga apa? Kita datang, doa-doa kita yang kita naikkan itu langsung kepada Bapa. Dan itu luar biasa. Nah, itu luar biasa. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Kita percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apa saja yang kita kerjakan pasti Tuhan buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Oleh sebab itu percaya sama Tuhan gak rugi. Ya, percaya sama Tuhan gak ada ruginya. Nah, kalau kita tidak percaya sama Tuhan, banyak kerugiannya. Ya, bikin ini nggak jadi, bikin itu nggak jadi, bisnis ini nggak jadi, bisnis itu nggak jadi, semua kita mengalami kerugian. Kenapa? Kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Allah berkata, kita yang menjauhkan diri, terkutuklah orang yang menjauhkan diri, orang yang mengandalkan orang lain. Terus apa? Nah, itu terkutuk, hidup dalam kutuk. Kita bukan orang-orang yang hidup dalam kutuk, tetapi kita adalah orang-orang yang hidup dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang hidup dan diberkati. Karena apa? Kita sudah percaya Tuhan. Kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan jaga kita. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir terhadap apapun juga dalam hidup ini. Tetapi percayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, hidup kita akan luar biasa. Karena apa? Ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas kita. Kita akan aman dalam pemeliharaannya. Jangan pernah khawatir kalau hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang buruk. Saya mau katakan hari ini saat ini supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Cari Tuhan. Jangan lari kepada dunia. Dunia tidak bisa tolong. Dia hanya bilang, aduh kasihan ya. Aduh kasihan. Aduh kasihan. Hanya begitu saja. Nah, mari kita lari sama Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan akan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberi apa? Upah. Ada upah yang menanti kita, ya, upah di bumi ini dan upah yang ada di surga. Nah, Tuhan menjanjikan itu buat kita supaya apa? Kita mengajar itu, bukan mengajar yang lain. Ya, fasilitas yang Tuhan kasih untuk apa? Untuk kita mengajar hidup yang lebih baik, hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam pikiran kita, sehingga kita tidak dibutakan oleh ilah dunia ini. Nah, perhatikan baik-baik di situ, dan coba kita lihat lagi dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka. Tuhan Yesus menjadi pengantara kita untuk bertemu dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus menjadi pengantara kita untuk kita datang
kita dipulihkan, kita diselamatkan. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan mereka dengan sempurna. Semua orang yang oleh Dia, oleh Yesus datang kepada Allah. Sebab Ia hidup, sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka. Ya, jadi Tuhan menjadi pengantara kita. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus, kita minta kepada Bapa, terakhir kita berdoa dalam nama Yesus, itu akan Tuhan akan dikabulkan kepada kita. Jadi oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, kita percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, andalkan Tuhan dalam segala hal. Apa saja yang kita kerjakan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari-hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, hari-hari ini Tuhan mau kasih tahu bahwa supaya apa? Kita sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, akan terbukti ketika kita menghadapi kondisi-kondisi hari-hari ini. Masihkah kita percaya sama Tuhan? Masihkah kita beriman sama Tuhan? Atau kita sudah mulai meninggalkan Tuhan karena ketakutan? Ya, karena ketakutan. Saya gak bisa ini, saya gak punya duit, saya begini, dan saya punya pekerjaan hilang semua. Kita mengalami tekanan, kita mengalami ketakutan yang berat. Oleh sebab itu, jangan lari kemana-mana, lari sama Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita khawatir. Tuhan gak mau kita hidup dalam kekhawatiran. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kebimbangan. Tuhan tidak mau orang yang hidup dalam ketakutan, kebimbangan, dan juga tawar hati adalah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Itu orang yang di luar sana. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita yang percaya sama Tuhan, kita yang mengandalkan Tuhan, adalah kita orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau sampai hari ini kita masih menikmati hidup dengan luar biasa, tubuh kita masih sehat, tubuh kita kuat, itu hanya bukan karena kemampuan kita, tetapi itu karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan pada kita. Upah yang kita terima bahwa kita sehat, kita kuat dalam Tuhan. Kenapa? Kita ada beserta dengan Tuhan. Ya, penyakit tidak akan menghampiri kita. Ya, segala sesuatu yang buruk tidak akan menghampiri kita. Mereka akan menjauh. Kenapa? Di dalam kita ada perlindungan Tuhan yang hebat, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, apa yang terjadi? Tiang awan menyertai mereka pada siang hari, tiang api menyertai mereka pada malam hari. Mereka tidak akan takut. Ya, mereka tidak akan takut. Mereka tidak mengalami sesuatu hal yang buruk. Semua ada pemeliharaan Tuhan. Ya, padang gurun itu kalau malam hari dinginnya luar biasa. Nah, Tuhan menghangatkan mereka. Tuhan ada di sana menghangatkan mereka. Oleh sebab itu, tidak perlu kita takut. Tuhan ada beserta dengan kita dalam segala perjalanan hidup kita. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Amin. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bukan hanya dalam satu dua hal aja, tapi dalam seluruh hidup kita, kita serahkan sama Tuhan. Kita percayakan sama Tuhan, dan Tuhan yang memelihara kita. Kalau Tuhan yang memelihara kita, tidak ada satu kuasa pun yang datang merebut itu dari kita. Ya, merebut itu dari hidup kita. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Nah, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan lagi. Nah, ada hal yang sangat menarik yang saya akan bacakan. Nah, sebelum itu kita lihat dulu. Iya. Ibrani 10 ayat 38. Nah, di situ dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan baik-baik. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, jangan kita menjadi orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kita menjadi orang-orang yang benar. Nah, di sini dia perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman.
kita hidup oleh iman. Kita percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita berharap Tuhan akan menolong kita, pasti Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia ada beserta dengan kita. Nah, apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kita jangan menjadi orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat satu bagian firman Tuhan. Ada satu yang paling luar biasa dalam Lukas 18 ayat 8. Saya akan bacakan. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ini satu pertanyaan yang luar biasa. Adakah Ia mendapati iman di bumi? Adakah Tuhan Yesus akan mendapati iman di bumi ketika Dia datang kembali dalam awan untuk menjemput kita? Adakah kita mempersiapkan hidup dan benar-benar berharap sama Tuhan? Kenapa? Kita hidup dari iman. Tuhan mau kita hidup karena percaya. Kita hidup percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Walaupun kalau dunia hari-hari ini bergejolak dengan begitu rupa dan semua mengerucut kepada satu posisi. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak lari kemana-mana. Amin. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa apa? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Tuhan sendiri yang akan segera membenarkan kita. Ya, bukan karena kebenaran kita, bukan, tetapi Tuhan sendiri akan membenarkan kita. Itu kasih karunia yang luar biasa. Nah, di situ akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Adakah kita terus mempersiapkan hidup kita? Adakah kita terus menantikan kedatangan Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Adakah ketika Tuhan datang kita ada bersama dengan Tuhan, atau kita menjadi orang-orang yang mengundurkan diri? Nah, jangan seperti itu. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang mengundurkan diri dan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang ditolak. Orang-orang yang ditolak itu orang-orang yang sesuatu yang orang yang penuh dengan sakit hati dan meninggalkan Tuhan, pergi meninggalkan Tuhan. Nah, ini percaya sama Tuhan. Ya, kalau kita lihat manusia, kita akan kecewa. Tetapi kita memandang sama Tuhan, lihat sama Tuhan. Ya, kita lihat sama Tuhan, berharap sama Tuhan, pandang sama Tuhan. Dia menjadi contoh yang luar biasa buat kita. Dia menjadi patokan yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu, jangan memandang manusia, jangan melihat manusia dan kita menurutinya, tetapi kita lihat sama Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengajarkan dalam firman-Nya. Semua firman-Nya itu akan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu saya katakan tadi, kalau kita ada dalam persekutuan dalam firman Tuhan, kita ada persekutuan dalam doa, kita ada persekutuan dalam pujian dan penyembahan, kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, iblis tidak dapat mengambil bagian itu dari kita. Dia tidak bisa merebut sukacita Tuhan itu dalam hidup kita. Tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. Sukacita Tuhan ada dalam hati kita. Ya, sukacita Tuhan itu tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa ditukarkan dengan segala kekayaan dunia, tidak bisa. Karena kekayaan dunia hanya semua. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, sukacita Tuhan itu ada dalam hati kita. Nah, ini yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang mengembara dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Nah, kita
yang kita sudah kenal Tuhan, kita sudah datang terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Mari biarkan sukacita itu mengalir dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan yang sanggup segera membenarkan kita di hadapan Bapa. Amin. Tuhan yang sanggup membenarkan kita di hadapan Bapa. Jadi iblis tidak punya kuasa untuk mendakwa kita. Karena apa? Kita hidup benar. Kita menjadi orang-orang yang beriman sama Tuhan. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Glory bagimu Tuhan Yesus. Glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita jangan menjadi orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Punya iman yang kuat, punya iman yang teguh. Haleluya. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kalau hari-hari ini kita merasa kecewa dengan Tuhan, hari-hari ini kita mulai menjauh dari Tuhan, mari segera yang dengar dalam program ini, segera kita berlari datang sama Tuhan. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam Tuhan. Dan Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita, Tuhan yang sanggup untuk memberikan damai sejahtera, Tuhan yang sanggup untuk memberikan sukacita, karena ada jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak akan sia-sia percaya sama Tuhan, dan Tuhan memberikan upah buat kita dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu yang di rumah, saudara yang di rumah, ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Haleluya. Serahkan seluruh hidupmu dalam tangan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita berencana untuk mengundurkan diri, batalkan itu semua. Batalkan itu semua. Kita datang sama Tuhan, pegang erat-erat. Tuhan, ini aku bawa seluruh hidupku, kupersembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami datang kepada Engkau, kami percaya Tuhan, kami beriman kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami hari-hari ini. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan Yesus. Lawat kami, jangkau kami, jamah kami semua di rumah, di dalam nama Yesus. Semua yang ada dalam program ini Tuhan berkati Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Baik yang di IGTV maupun di YouTube channel nanti, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kami adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dan kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Urala masyara batakura naya masira batakira naya ira batakura lamasyata kura naya masura. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, glory, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu, haleluya, haleluya. Mulia Engkau, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah
sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh haleluya, kami sembah dan puji Engkau, Yesus Tuhan yang adalah Raja. Haleluya, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, nama yang beri pemuliaan, nama Yesus yang heran. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, glory bagi-Mu, haleluya. Kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hamba telah selesai berbicara, mari Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam hati kami. Kami bukan orang yang mengundurkan diri, tetapi kami orang-orang yang ada bersama dengan Engkau. Kami berjalan bersama dengan Engkau, kami melangkah bersama dengan Engkau. Dan Engkau Allah, kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Engkau memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan, karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, di dalam nama Yesus. Berkati kami semua, berkati kami, berkati usaha kami, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, di dalam nama Yesus. Dan kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahan. Ini ada perpuluhan yang mau dibayarkan. Mari persiapkan itu di dalam. Persiapkan itu semua. Oke? Persiapkan dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Oke, Bapak Ibu semua udah siap? Mari angkat setiap persembahan kita, baik itu perpuluhan, baik persembahan khusus maupun kolekte. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Saat ini kami bawa setiap persembahan kami, baik itu perpuluhan, kolekte maupun persembahan khusus, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami angkat ke hadapan-Mu. Mari Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Apa saja yang kami telah bawa ini, biarlah itu menjadi pekerjaan membantu mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus. Bapa, berkati kembali 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, dan kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, kita lihat ada yang berulang tahun. Kamsiani, Ibu Kamsiani, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ada tanggal berapa? 13 September, berarti besok ya? Oke. Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terus ada Ibu Dina, istri dari Bapak Karso. Oke. Selamat ulang tahun Ibu Dina, tanggal 15 September. Yemima, yang ketiga ada Yemima, anaknya Bapak Titus. Selamat ulang tahun, ada di kampung. Tuhan Yesus memberkati, tanggal 16 September. Oke. Haleluya. Sudah? Oke, Bapak Ibu terus berdoa biar kita dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk kembali ibadah offline. Jadi memang ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, tapi saya minta Bapak Ibu tetap dukung kita dalam doa sehingga semua pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik, dan segala peralatan-peralatan yang kita yang hilang kemarin biarlah itu digantikan sama Tuhan, dan orang-orang yang melakukannya Tuhan yang berurusan dengan mereka. Kalau dia tidak bertobat, dia ada firman Tuhan beberapa minggu yang lalu mengatakan kita serahkan aja kepada iblis. Supaya apa? Dia bertobat, sadar dan bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dia ada dalam penghukuman Tuhan. Ya, oke. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita terus berdoa supaya semua urusan kita bisa terselesaikan dengan baik dan kita kembali dalam ibadah normal nanti kalau sudah dibuka semua. Dan sekarang baru berapa persen? 50%. Nah, kalau 50% ada anak-anak tidak bisa datang. Nah, pasti orang tua juga nggak bisa datang. Ya, orang tua yang di atas 50-60 tahun nggak bisa datang, nggak boleh datang. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi kalau hanya anak muda pasti hanya beberapa orang kita beribadah, mungkin 1-2 orang. Tetapi itu juga belum semua yang mau untuk beribadah. Karena apa? Kondisi hari-hari ini yang perlu diwaspadai. Nah, prokesnya juga sangat-sangat ketat. Ya, protokol kesehatannya sangat-sangat ketat, mesti PCR, mesti begini dan begitu. Oleh sebab itu kita tunggu sampai semuanya normal. Sudah normal, kita udah bisa beribadah dengan baik, dengan bebas, dengan luar biasa. Nah, ini baru kita mulai berkumpul lagi bersama-sama dalam pujian dan penyembahan bersama dengan Tuhan. Oke? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan Yesus.
pada saat pagi hari ini Engkau telah memimpin kami dari ibadah kami yang dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba telah selesai berbicara dan Engkau terus berbicara dalam hati kami semua. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami. Engkau menjadi jawaban dari setiap masalah yang kami hadapi hari-hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Mari Tuhan Engkau memberkati umat-Mu dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru, Engkau bakar hati mereka, membuat roh mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Segala ketakutan apapun kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus maju bersama dengan Engkau. Engkau memberkati kami semua Tuhan dalam segala hal. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau memberkati, baik itu dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun yang kami lakukan. Tuhan memberkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak kami dalam studi pun mari Tuhan Engkau tetap memberkati walaupun masih dalam online Tuhan. Dan kami percaya tetap semangat, tetap kuat di dalam Engkau, dan Engkau memberikan solusi yang terbaik bagi anak-anak kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk setiap pemerintah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu yang hari-hari ini dalam menghadapi pandemi. Kami taruh dalam tangan, biarlah Tuhan berikan kekuatan baru, semangat baru buat mereka Tuhan, untuk mencari solusi, cari jalan keluar yang terbaik untuk sehingga kami boleh kembali normal menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Engkau bekerja dengan dahsyat, Engkau bekerja dengan luar biasa atas pemerintah kami itu, baik dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah Tuhan, bahkan sampai daerah-daerah yang terpencil sekalipun Tuhan memberkatinya Tuhan. Seluruh bangsa ini Tuhan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga kami boleh keluar dari kondisi-kondisi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.